Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Safira dengan NIM 11820901112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan proposal dengan judul pentingnya media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Di dalam proposal penelitian ini terdapat pendahuluan, metode penelitian, dan hasil penelitian. Kemudian ada latar belakang. Saat ini banyak permasalahan yang muncul berkenaan dengan proses pembelajaran. Tidak jarang banyak guru atau pendidik yang melakukan proses pembelajaran hanya terfokus pada kegiatan ceramah tanpa dibarengi oleh media pembelajaran. Nah, selain itu pula ditemukan permasalahan lain yang menganggap bahwa media pembelajaran hanya sebatas alat bantu dalam pembelajaran tertentu. Inilah permasalahan yang mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak menyenangkan serta kurangnya minat belajar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pentingnya media pembelajaran dalam minat belajar siswa. Maka penulis membuat judul pentingnya media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Untuk rumusan masalah, yang pertama, mengapa media pembelajaran sangat penting terhadap minat belajar siswa? Dan yang kedua, bagaimana cara merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien terhadap minat belajar siswa? Untuk tujuan penelitian, yang pertama, menjelaskan alasan pentingnya media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, menjelaskan cara merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien terhadap minat belajar siswa. Untuk manfaat penelitian, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan pengetahuan akan kesadaran dalam pentingnya penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Dan secara praktis, yang pertama menambah pengetahuan dalam memahami pentingnya media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, menambah pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber referensi. Dan yang ketiga, menjadi bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian yang lebih relevan. Untuk ruang lingkup dan batasan penelitian, yang pertama, penelitian ini membahas mengenai pentingnya media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Yang kedua, penelitian ini hanya menjelaskan mengenai cara merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien terhadap minat belajar siswa. Untuk kerangka berpikirnya, di sini terdapat pentingnya media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Nah, dari pentingnya media pembelajaran terhadap minat belajar siswa ini, kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa pentingnya media pembelajaran. Kemudian indikator pentingnya media pembelajaran terdapat fungsi, manfaat, kegunaan, dan media pembelajaran. Nah, kemudian setelah ditemukan alasan pentingnya media pembelajaran, di sini terdapat analisis deskriptif kualitatif. Nah, di sini kita akan menganalisis secara deskriptif kualitatif. Setelah itu, kita akan merancang setelah itu peneliti akan merancang media pembelajaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan minat belajar siswa. Setelah itu, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan. Untuk metode penelitiannya, yaitu yang pertama ada pendekatan dan metode. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di MI Matlaul Atfal yang berlokasi di Jalan Cilengkrang 2 nomor 157 RT 05 RW 03 Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Nah, untuk rencana waktu penelitian ini akan dilakukan pada bulan November 2021. Untuk jenis dan sumber data yang digunakan adalah data kualitatif, dan sumber data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Untuk data primernya siswa dan tenaga pendidik, dan data sekundernya ada buku, artikel jurnal, internet, dan penelitian terdahulu. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Untuk teknik analisis data ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk alur penelitiannya, yang pertama adalah penemuan masalah. Kemudian setelah kita menemukan masalah, kita akan menentukan topik yang akan dibahas. Setelah itu kita merumuskan masalah
dari topik yang sudah ditentukan. Setelah itu melakukan tujuan penelitian, pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data ini ada data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer itu mulai wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai pentingnya media pembelajaran terhadap minat belajar siswa. Dan untuk pengumpulan data sekundernya mulai buku, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan internet. Kemudian setelah melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data mulai tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitian terdahulu, di sini saya mengambil 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada menurut Supriyono tahun 2018 dengan judul penelitian pentingnya media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa. Dan hasil penelitiannya bahwa pentingnya media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa ini dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan atau PAIKM. Dan untuk penelitian yang kedua ini dilakukan oleh Rohayu, Denny Adi Putra, dan Dian Ayu Afiani pada tahun 2021 dengan judul penelitian analisis penggunaan media pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Untuk hasil penelitiannya bahwa media pembelajaran telah menjadi bagian yang integral dari pembelajaran. Nah, bahkan keberadaannya tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Hasil dari kajian penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran menghasilkan hasil yang lebih optimal. Artinya, ketika dibedakan antara yang tidak menggunakan media pembelajaran dan yang menggunakan media pembelajaran, terlihat bahwa dengan menggunakan media pembelajaran ini, bahwa dalam hasil pembelajarannya lebih optimal dibandingkan yang tidak menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga ada yang dilakukan oleh Niluhutu Eka Yani pada tahun 2017. Untuk judul penelitian ini bahwa yaitu pentingnya penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran mempunyai kegunaan. Nah, kegunaan ini yang pertama itu memperjelas pesan agar tidak terlalu atau verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, memungkinkan anak mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Dan yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.